Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat berjumpa kembali dengan acara paguyuban Waskita. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 November 2025. Paguyuban Waskita mengadakan pertemuan temu kangen, mengadakan silaturahim yang bertempat di rumah kediaman Bapak Lili dan Bu Ika, yaitu di Ciapus, yang suasananya itu adalah sangat indah, sangat dingin, sangat sejuk. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tidak lupa bahwa paguyuban Waskita selalu di dalam acara tidak lupa untuk membacakan sholawat. Sholawatnya itu adalah sholawat azhil dan dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin. Acara ini dipimpin atau dibawakan oleh Ibu Dian Muhammad Ali. Alhamdulillah akan dibawakan oleh beliau. Marilah kita ikuti bersama. Semoga kita itu adalah bermanfaat dan akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Waskita tetap jaya. Mari kita ikuti kebersamaannya ini dengan penuh keikhlasan dan berbahagia. Sehat untuk kita semua, lupa kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kita dikasih sehat sehingga bisa bersilaturahmi di kegiatan acara bulanan paguyuban Waskita. Yang perlu saya sampaikan yaitu yang saya banggakan, yang saya hormati Pak Haji Joko selaku Ketua Paguyuban kita yang saat ini. Yang tak lupa saya banggakan Bapak, Ini Sepuh semuanya, Ibu Bapak yang hadir di kediaman Pak Lili dan Ibu Ika. Alhamdulillah kita dikasih sehat, mudah-mudahan kegiatan paguyuban ini bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar. Dan perlu disampaikan bahwa ini bukaan yang pertama, bukaan baru, bukan yang pertama. Arisan bukaan baru yang terakhir kemarin yaitu Ibu Ika. Tak lupa kami sampaikan jazakumullah untuk Pak Lili dan ada titipan mendoa seperti biasa ya. Baik, kegiatan berjalan seperti biasa. Setelah Yasin, sambutan dari Pak Haji Lili sebagai saibul baiknya, dilanjutkan dilanjutkan sambutan dari ketua kita Pak Haji Joko, dilanjutkan kembali dengan sedikit wejangan dari Ini Sepuh kita. Arisan sebagai pengikat. Sebelum arisan kita tutup dengan doa. Selanjutkan mungkin Ramatama. Mungkin itu susunan kegiatan kita pada hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan apa-apa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Amin ya Allah rabbal alamin. Acara kita mulai dengan pembacaan salawat bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahi al-azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Bapak Ini Sepuh, Pak Joko, Pak Haji Muhammad Hakim, Pak Mansur, dan bapak-bapak yang lainnya, semoga pada pagi hari ini di rumahnya Bu Ika semoga diberkati semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita baca sholawat dulu, setelah itu dilanjutkan dengan membaca surat Yasin. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa
وأزغي للظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأزغي للظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Inilah memang kenyataan bahwa waskita itu adalah selalu diawali dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa terhindar dari perbuatan orang-orang yang zalim kepada kita semuanya. Sebab yang menentukan itu adalah Allah. Kita hanya berusaha. Maka untuk selanjutnya tidak melupakan yaitu sambutan dari Sohibul Bait yaitu Bapak Lili. Insya Allah akan disampaikan dengan penuh kegembiraan. Ini adalah pada sesi yang keduanya ini. Mari. Yang telah sudi datang di rumah kami dalam keadaan seperti ini. Moga-moga dalam nanti acara dapat lancar. Kemudian saya mohon maaf kalau ada kekurangan sesuatu untuk jangan ini. Saya berharap dalam pada sihat semua. Diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf kalau dalam penyajian pelaksanaan silaturahmi ini tidak menyenangkan hati pada Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya nggak panjang lebar aja Bu. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih telah hadir di rumah kami dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Mas Nori. Pak Mas Nori, Bu Mas Nori bisa hadir dan bersilaturahmi. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Lili yang telah menyampaikan sambutannya luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih matur nuwun. Tadi tidak lupa juga yang akan lebih seru yaitu pengarahan dari Ketua Paguyuban yaitu Bapak Kolonel Laut Purnawirawan Joko Indro. Inilah yang akan memberikan informasi-informasi kepada kita semuanya, khususnya perkembangan pada saat-saat ini yang berlaku ataupun yang muncul khususnya di Indonesia. Silakan, mari. Tidak kalah pentingnya waktu untuk bersilaturahmi dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Dan bagi yang tidak bisa hadir, semoga karena sesuatu hal, apakah sakit atau punya urusan, semoga lekas diangkat penyakitnya. Dan yang karena suatu urusan, mudah-mudahan dilancarkan urusannya. Kemudian yang berikutnya, kami ucapkan, kami aturkan terima kasih kepada Pak Lili dan Bu Ika atas perkenannya sehingga menyambut kita dengan berbagai hidangan. Semoga Allah mengganti yang lebih baik dan lebih berkah. Amin. Kemudian selanjutnya anggota warga Paguyuban yang saya hormati, ada mungkin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga rekan-rekan terkait dengan penggunaan media sosial yang risikonya sebenarnya besar, karena ketika kita tidak melakukan tabayun di era informasi sekarang ini, salah satunya adalah kita lihat dulu yang men-share, apakah sering
mengirimkan doa. Alhamdulillah ya, di paguyuban waskita mungkin tidak, tetapi di grup-grup lain, karena saya ikut di grup itu ada 48 grup itu. Wow, mantap. Ketua. Ya, jadi kalau Banyak banget. Apa nggak bisa tidur Pak Ustadz? jadi saya mungkin pernah men-share sesuatu yang dikomplain karena mungkin nggak benar itu baru sekali saya tuh. Karena mesti saya verifikasi dulu siapa biasanya. Contoh misalnya di Kalta tuh. Di Kalta itu ada paling tidak 3 letkol itu suka nge-share itu nggak verifikasi, padahal sudah sampai pensiun dinas intelijen. Mestinya kan intuisi sebagai seorang intel itu, karena apa? Zaman sekarang dengan teknologi AI, ini istri saya aja ditipu sama anaknya, jadi dikasih video, ada orang di dalam rumah dia. Jadi awalnya sempat apa namanya? Sempat percaya gitu kan. Jadi dikasih orang lagi di dalam rumah gitu, sedang apa namanya? Sedang apa ya? Sedang depannya kamar mandi belakang. Bisa. Jadi verifikasi sumber informasinya, karena saya alhamdulillah ini di produk ini cukup lama ya, dari mulai Pabanda, kemudian apa namanya Pabandia setelah Sesko di Mabesal, kemudian sampai Paban produk termuda di Mabesal dulu tuh. Jadi masih kumpul dengan Diting 84. Jadi saya lumayan matang di situlah kalau disuruh menilai sumber dan isi informasi itu, insya Allah A sampai F 1 sampai 6 itu ya saya lumayan anu lah. Kemudian yang kedua, perhatikan, jadi kalau namanya AI itu dia antara mimik dengan kata-kata yang dikeluarkan itu biasanya nggak sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, verifikasi sumber informasi yang lain yang kredibel, yang bisa dipercaya gitu. Atau berikutnya tip yang keempat adalah jangan buru-buru kita sebarkan. Karena dampaknya apa? Dampaknya apa? Ya bisa jadi amal jariah, yang sebaliknya bisa jadi dosa jariah, Pak. Dalilnya tuh jelas. Jadi maaf nih saya kutip, diluruskan nanti Pak Ustadz. Iya. Kan nanti Pak Ustadz nanti kan ceramah gitu. Jadi cukuplah seseorang dianggap berdusta hanya dengan menceritakan semua yang dia dengar. Jadi kalau yang kita dengar langsung kita share, itu sudah dan tidak betul, sudah dikatakan itu berdusta. Jadi kesempatan ini di era medsos ini, dengan beragam informasi yang begitu cepat, kesempatan kita juga menambah amal jariah. Misalnya Pak Mustaqim Share, Pak Ustadz Mustaqim Share konten tentang ceramah tausiah. Nah, itu insya Allah kalau orang karena share kita kemudian keimanan dan ketakwaannya makin meningkat, maka segitulah pahala yang kita dapat itu. Nah, di Al-Quran ini, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka tabayunlah. Jadi harus berverifikasi. Jadi kesempatan di era medsos ini, kita di sisa usia yang tersisa ini, kita manfaatkan untuk berbuat baik, berbuat amal jariah. Karena ketika mati, harta sudah kita tinggal. Apalagi kita tinggal 2, kita tinggal 1 amal jariah. Jadi mudah-mudahan dengan hasil share kita sudah tidak ada, itu menemani kita nanti di alam kubur sampai di yaumil hisab nanti. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Memang kalau kita resapi, mengikuti pengarahan dari ketua tadi, yaitu memang bidangnya di IT, yaitu kita harus waspada keadaan pada saat ini. Tapi kita itu adalah sebagai seorang intelijen, tidak ada pensiunnya intelijen. Yang pensiun itu adalah orangnya di dalam bekerjanya, kepegawaiannya. Intelijennya tetap kita intelijen. Mari kita tetap waspada, kita dukung paguyuban ini yang dipimpin oleh
Bapak Joko Indro. Nah, setelah ini itu akan ada tausiah ataupun wejangan-wejangan dari bini sepuh kita, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustaqim. Coba apa yang akan disampaikan? Kira-kira itu yang akan disampaikan itu adalah tentang kita bersyukur kepada Allah dan juga berkaitan dengan kita hendaklah memperbanyak istighfar dan beristikharah. Sebab kenyataan kalau kita mendapatkan petunjuk dari Allah itu adalah benar karena Allah Subhanahu wa taala. Semangat, tetap semangat. Marilah kita waspada dan kita bina kebersamaannya ini. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam alsinatina yafqahu qawlana amma ba'd. Pertama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayah kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, tatap muka, temu kangen, yaitu di tempat kediaman Pak Lili dan Bu Ika. Semoga ini akan selalu menyambung silaturahim kita ini, sebab dikatakan la tadkhulul jannah qati'u silaturahim. Tidak akan bisa masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka kalau kita sering bersilaturahim akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami hormati kepada Bapak Mansur, Pak Ketua yaitu Pak Joko, Pak Juroni, kemudian Pak Basar, Pak Daryanto, khususnya itu adalah Pak Tarno sesepuh kita, kemudian Pak Marjuki, kemudian Pak Ali, Pak Mas Nori. Alhamdulillah semuanya sudah bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka oleh karena itu kewajiban kita tidak lain itu adalah marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sakit semoga akan diberikan kesembuhan kesehatan. Seperti halnya di sini ada Upi ini ya, yang jalannya sudah lihat-lihat karuan juga semuanya kita sudah bisa merasakan. Kemudian saya sangat teringat sekali tadi begitu masuk ke sini, yaitu bercerita antara saya dengan Pak Juroni, Pak Ali, Pak Marjuki, kemudian Pak Untung di mana di sana di luar. Pak Untung. Ternyata manusia itu adalah tidak selalu bahagia. Pasti suatu ketika akan dicoba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Maka oleh karena itu kita siap-siaplah selagi kita masih sehat, kita berusaha untuk menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Marjuki. Pak Marjuki pernah
dari Menteng Asri ya Pak Warsudi ya. Dari Menteng Asri mau pulang ke Cirebon. Dasar ke Parung. Iya, kan sudah hafal kan jalannya kan. Naik motor saking enaknya. Sampai ke Jasmine segala itu. Kenapa kok nggak sampai ke rumah? Itu ini nyata. Bukti dan nyata. Kesedot magnet Parung. Oh gitu. Ternyata begitu dia amati saking enaknya karena pada waktu itu adalah habis sakit ya, sakit kemudian sehat, saking nikmatnya tidak terasa bahwa kenikmatannya itu adalah sudah dikurangi, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu terus. Loh, saya ini tahu-tahu sudah di Parung. Itu kebablasan sampai ke Parung. Tidak hanya sekali, 2 kali, sering gitu katanya sering kan ini. Rasa di sorga katanya, padahal belum ke sorga dia. Iya, ya itu. Kemudian saya tanya kepada Pak Untung tadi, masih pelupa apa enggak Pak Untung? Enggak, saya enggak pelupa. Kenapa kok ditanyakan seperti itu? Sebab bahaya sekali kalau Pak Untung sudah pelupa, nanti pulang sampai ke rumah, istrinya itu aja sudah nggak ingat lagi ke istrinya. Ada lupa. Ya. Suruh masuk aja Pak Untung, suruh masuk Bu. Suruh masuk Pak Untung. Tolong. Istrinya tolong. Ini ternyata ada Bu Untungnya ya dari sini. Ada. Tolong diajak masuk sini Pak. Ke sana. Sini ada. Nggak ada temennya di luar, mau menyendiri dia. Ya. Sendirian kasihan. Ya biar semangat dia itu. Biar semangat. Ya, minta diajak sama istrinya. Masuk deh. Tadi dikatakan Masuk sini, masuk. sudah senang sekali ya. Kursinya. Bisa bersilaturahim. Lari. Sini aja nggak apa-apa ya Mas, dalam. Bisa. Sudah sini. Oh, masih dengar berarti. Masih dengar, disuruh lari masih dengar. Oh, masih. Sekarang sudah normal katanya. Kependidikan lainnya. Ini masih ada tempat. Silakan Pak Untung. Nah, ini namanya adalah Pak Untung. Wah, rugi. Kemana-mana. Pernah sakit ya, tapi alhamdulillah sekarang berkat doa daripada kita semuanya dari paguyuban ini sehingga kita bisa melaksanakan silaturahim yang seperti ini. Bukan hanya Pak Untung saja, ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi saya sih tidak menyebutkan satu persatunya, tapi yang jelas begini. Tapi saya bersyukur sekali, alhamdulillah yang usianya sudah luar biasa. Contohnya umpamanya seperti Pak Mansur. Wah, ini hebat Pak Mansur ini. Tidak pelupa lagi. Memang nggak pelupa ya dari dulu ya. Pandangannya juga selalu ingat terhadap hal-hal yang telah lalu, itu selalu ingat. Apalagi kalau dikasih tahu ini apa Pak, embel-embel Sudirman itu, wah hafal banget. Ya kan ya. Ini bercandanya itu adalah seperti itu. Tapi ini menunjukkan bahwa perkembangan daripada manusia itu adalah seperti itu. Pasti akan ada perubahan. Apa jalan keluarnya? Saya menyampaikan di dalam syariat ajaran agama Islam itu adalah disebutkan wal tandur nafsum ma qaddamat liqad fattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Marilah kita tengok ke belakang yang telah kita laksanakan sampai di mana, apa sebetulnya ada kesalahan-kesalahan apa yang ada pada diri kita sendiri. Modalnya itu adalah tidak lain, harus kita diperintahkan untuk bersyukur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu ya, Ustaz. Ya. Nah, jadi dikatakan bahwasanya Allah
menciptakan jin dan manusia itu adalah tugasnya untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain, hanya itu. Namun nanti di dunia ini itu adalah akan dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang telah dilaksanakan itu? Sudah benar apa belum? Walaupun tua, kalau selalu ingat, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Salat itu adalah untuk mengingat kepada Allah. Apakah kita sudah selalu ingat kepada Allah? Itu pertanyaannya. Karena kita penuh dengan godaan-godaan yang menimpa kepada kita sekalian. Saya kasih tahu, modalnya itu adalah mari saya mengajak. Marilah kita suka, pertama itu adalah beristighfar. Yang keduanya, ini yang jarang dilaksanakan. Coba kita usahakan setiap malam kita berusaha untuk melaksanakan sholat istikharah. Maaf, sholat istikharah. Apa tujuannya? Sholat istikharah itu adalah kita minta mohon petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kita laksanakan setiap harinya itu adalah betul ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istikharah itu bukannya hanya semata-mata untuk memilih dari beberapa hal, tapi itu adalah bahwa yang kita laksanakan itu betul petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyata dan bukti. Mohon maaf, saya bukannya karena saya ingin takabur ataupun riya. Saya adalah barusan pulang dari tadabur, jalan-jalan ke negeri Cina. Ya, betul, kemana itu? Dari negeri Hainan, Sanya. Hainan, Cina, provinsi. Ya. Saya berangkat tanggal 27, sehat walafiat, tidak ada apa-apa. Tapi memang alhamdulillah, saya selalu adalah tidak tinggal untuk melaksanakan sholat istikharah. Jadi saya mohon bahwa apa yang akan saya kerjakan itu adalah benar karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai ke Hainan, masih sehat gitu. Tapi paginya karena sampai sana itu adalah malam, paginya itu adalah kenapa? Ternyata datanglah beser kepada saya. Beser tahu ya Pak? Tahu. Oh itu bahasa yang tahu ya? Beda soalnya. Beda dikit. Beser itu kayak anyang-anyangan. Anyang-anyangan. Jadi begitu bangun tidur, mau jalan-jalan, sakitnya bukan main. Kencingnya sedikit tapi sakit gitu ya. Itu. Kemudian, tapi saya laksanakan, saya sudah pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah saya punya penyakit seperti itu, tiba-tiba itu adalah sakit seperti itu. Kemudian begitu jalan-jalan, apa yang terjadi? Selama puasa semuanya itu. Kencing gak bisa ditahan. Ngompol. Ngompol ya. Itu bahasa saya. Kalau bahasanya Pak Kasar itu adalah prostat katanya ya. Tapi bukan prostat. Ya itu mah ngompol, tadi ngompol. Iya, ngompol. Ini pengalaman betul ya. Kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Sudah kencing terus berpuasa semuanya. Saya kencing ke kamar mandi. Sebab di sana itu adalah orang yang edan semua, bisu semua. Orang Hainan itu orang bisu semua. Dan bisu kamu yang nggak tahu. Ditanya juga nggak bisa jawab. Iya di sana. Saya juga nggak ngerti. Kayak orang gila lah gitu. Lupa pakai bahasa Tarsan. Iya. Nggak nyambung juga. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Kali Tarsan pun nggak nyambung. Sampai itu adalah istri saya marah-marah.
gara-gara nyari toilet itu nggak tahu. Oh, dia dari mana tuh? Ditutupin harga 15 yuan. Sebetulnya bukan nggak tahu itu, karena ngompol kecium sama dia. Nah, sekarang saya ambil hikmahnya. Hikmahnya, karena saya itu adalah tadi saya katakan, saya tidak lepas untuk beristikharah setiap malam. Itu ternyata itu adalah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diberikan sakit seperti itu. Ini apa hikmahnya? Ternyata setelah sampai sana itu ada acara, saya dibawa ke salah satu dokter dokter namanya Profesor Dokter siapa ahli Shinsei ahli Shinsei. Itu saya dipegang ininya, langsung dikatakan, Bapak ini katanya sih penerjemahnya. Kalau si dokternya Sinanya itu Sinanya sampai apa namanya? Namanya Aseng. Ya siapa lah itu. Saya ngomongnya juga nggak ngerti. Terus dikatakan ini itu adalah apa tuh mah. Oh ini adalah ginjal. Ginjalnya ini adalah sudah parah, sudah apa itu, sudah kronis. Ternyata kencing saya itu adalah sudah darah. Iya, saat itu sudah darah kencing. Tapi saya tenang, semuanya saya adalah milik Allah. Allah yang akan menyembuhkan seperti ini. Datang bulan terlambat. Iya, Pak Basan kedua kali loh. apa bisa? Akhirnya begitu ketemu ternyata itulah makanya dikatakan carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Wah, udah sampai banget itu. Kan kata Rasulullah kan seperti itu. Ya. Nah, itu ini hadis itu. Ternyata di sana itu adalah memang ada ilmu yang luar biasa yang bagi saya itu adalah belum pernah saya ketahui ya seperti itu. Dan dokter itu adalah digandengi dengan tenaga dalam. Tenaga dalam. Anehnya begitu sudah dipegang sininya, ini disemprot, keluar darah. Ya keluar darah. Ada videonya keluar darah itu. Dilapin pakai itu, kemudian tapi saya nggak sakit, hanya perih aja sedikit. Sudah itu dipukulin gini, ininya yang ternyata apa? Keluar busa dari sini. Busanya seperti asap dan busanya itu seperti kapas kecil-kecil terbangan. Terus saya menanyakan, apa ini sebenarnya? Racun itu katanya. Saya kena racun apa ini? Jangan-jangan saya kena santet. Ternyata itu adalah racun yang berada di ginjal saya. Kemudian dikasih obat. Begitu dikasih obat, satu tempat isinya hanya satu. Begitu saya makan, malamnya itu udah panas, badan saya itu adalah panas. Begitu panas, kemudian saya gelisah, tapi tidurnya mau ngantuk terus. Pagi-paginya saya perhatikan, kok enak, kencingnya sudah bening, sudah gak merah lagi. Masya Allah. Jadi walaupun di mana yang namanya ilmu Allah itu adalah insya Allah kalau kita itu adalah mau untuk menggalinya, insya Allah kita akan ketemu. Nah itu sebab dikatakan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa apa itu dikatakan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia. Ya ma'syarul jinni wal insi. Wahai golongan jin dan golongan manusia, ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh, di dalam surat Ar-Rahman ya Pak ya.
Wahai golongan jin dan manusia, apabila seandainya kamu itu adalah bisa menembus bumi dan langit, tembuslah itu. Tapi kamu tidak akan bisa kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata saya buktikan hal yang sedemikian ini. Kenapa saya tadinya sehat? Kesana itu adalah alasan sakit. Ternyata itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut analisa saya, karena saya selalu mendekatkan diri mohon petunjuk kepada Allah dengan istiqoroh. Nah itu. Nah, ada aja itu ditunjukkan jalannya. Nah, maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau Allah sudah menghendaki segala sesuatunya itu adalah mudah aja. Nah, itu begitu sudah sampai ke sini, alhamdulillah saya beribu-ribu terima kasih kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat saya, khususnya itu adalah dari paguyuban Waskita ini. Wah, berduyun-duyun datang ke rumah ini, masalah mendoakan. Terima kasih sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mendoakan kepada kami, bukan untuk sekedar kami sendiri, tapi untuk paguyuban kita semuanya ini. Gitu. Maka oleh karena itu, walaupun kita sudah tua tapi usianya orangnya tetap muda. Ini dalilnya Pak Mansur itu seperti itu. Ini ya Pak Mansur kan masih muda kan dia Pak ya? Iya, baru 48. Baru 2 orang. Giginya aja belum ada. Alhamdulillah. Jadi marilah kita bersama-sama mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sisa umur kita itu adalah tinggal sedikit lagi. Ulangi, umur kita itu adalah tinggal sedikit lagi, maka marilah kita manfaatkan. Tadi sudah dikatakan bahwa segala sesuatunya tidak ada yang akan dibawa. Di bawah mati itu adalah gak ada anak, istri, harta, benda, bakat, dan tetek bengek semuanya ditinggal. Kata ketua tadi dikatakan yang dibawa itu adalah hanya 3 amalan kita itu, yaitu ilmu yuntafa'u bil, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh, kita mencetak anak itu menjadi anak yang soleh, mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ingat itu, yang akan bisa menolong kepada kita itu adalah doanya anak. Tapi anak itu kadang-kadang itu adalah menjadi ujian bagi kita. Kalau menjadi ujian bagi kita, siapa yang salah? Yang salah kita sendiri. Yang salah kita, karena tidak bisa mencetak anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu adalah cobaan, ujian yang diberikan kepada kita semuanya ini. Itu yang akan menemani. Yang ketiganya itu adalah amal jariah. Ya, bersepele lah. Mungkin, ya maaf ngomong, umpamanya, Pak Ali, umpamanya, pergi ke rumah, bawa pepaya, ini Pak, ini. Tapi ikhlas, itu yang akan menemani kepada kita. Walaupun hanya seperti itu. Itu amal jariah, tapi diberikan dengan secara ikhlas, lahir dan batin. Kemudian kita bersilaturahmi ke sini. Ini adalah nyambung bahwa kita itu tadi mengingatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, kita nggak perlu panjang-panjang. Saya sebetulnya itu masih belum sehat banget, tapi sudah saya sehat-sehatkan. Nah, karena kita ketemu begini aja itu sudah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kami kira itu aja yang perlu kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon kepada Pak Juroni nanti yang memimpin doanya, doakanlah kepada kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada kedua orang tua kita yang telah mendahuluinya
marilah kita doakan semoga kita selamat di dunia dan di akhiratnya. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar juga yang disampaikan ini. Memang kenyataan adalah seperti itu. Ini adalah yang disampaikan itu adalah kisah nyata yang baru-baru ini dilaksanakan. Namun demikian, ini adalah untuk mengingatkan kita sendiri. Insya Allah kita selalu akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita resapi dan nanti akan kita tutup dengan pembacaan doa. Untuk selanjutnya ini adalah ada pengarahan petunjuk-petunjuk dari Ibu Ketua Paguyuban masalah arisan dan lain sebagainya. Saya bangga, kita bangga bahwa kita mempunyai Ibu Ketua ini adalah bekas dari Kementerian Keuangan. Marilah kita ikuti, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, kami informasikan untuk hari ini, bulan ini adalah pembukaan arisan baru. Tadi kebetulan juga kami juga mendapat saran masukan dari Ibu Sepuh di sini bahwa untuk arisan baru ini yang hari ini kita daftarkan adalah yang sudah datang dan sudah membayar. Andai kata pun yang tidak datang tapi menitipkan uangnya juga kita tetap tetapkan sebagai peserta arisan pada arisan periode yang baru. Begitu ya Bapak Ibu Bini Sepuh. Nah, apabila misalnya di bulan kedua atau bulan depan ini kami juga mohon masukannya Bapak Ibu Bini Sepuh, kalau memang ada ternyata tambahan baru itu bagaimana? Apakah kita terima? Tapi tentunya beliau membayar 2 kali. Dan bagaimana kalau di bulan ketiga? Begitu ya Bu ya. Tapi untuk yang kocokan yang hari ini berarti hanya yang ada sekarang dan sesuai dengan uang yang kita terima. Begitu ya. Sebagai laporan bahwa untuk hari ini jumlah yang sudah membayar adalah 20 orang. Masya Allah, alhamdulillah. Kita melihat dari yang bulan sebelumnya, periode sebelumnya adalah 39 orang. Jadi memang masih banyak ya Bapak Ibu yang belum terdaftar pada hari ini. Dan insya Allah nanti sebagai informasi karena saya mendampingi Pak Joko, jadi tidak mungkin saya yang menerima laporan, tapi saya juga yang menyerahkan laporan, sehingga untuk arisan mohon maaf akan saya ambil alih dan untuk uang kasnya nanti akan saya geser ke yang lain. Seperti itu. Tentunya nanti untuk pemegang uang kas akan saya monitor untuk saya lakukan cash outcome setiap bulan. Seperti itu mungkin informasi yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan yang akan datang di mana Bu tempatnya? Baik, untuk pertanyaan dari Pak Ade mungkin akan kita kocokkan atau mungkin ada Kita diminta. Waktu ketempatan di rumah Pak Haji Mustaqim, beliau bersedia. Beliau awal, dan memang tadi mau hadir ketempatan dan ikut arisan, beliau ikut. Tadi sudah komunikasi di rumah Bu Haji. Beliau sekarang dalam perjalanan jalan ke sini, Jadi biar nanti bagaimana dirembukan lagi, untuk diputuskan dikocok lagi. Kayaknya saya khawatir beliau kecewa. Jadi untuk sementara kita mengiyakan aja dulu Bu, sampai nanti akhir mungkin ya. Nanti akan kita konfirmasi lagi ke beliau. Tapi beliau sampainya kan begini tadi, mungkin beliau dengar juga ya, bahwa kalau ketempatan nggak apa-apa, jangan saya bersedia bulan depan kan begitu. Terus arisannya saya bayarnya gimana? Saya bilang bagaimana kalau di PF aja.
dipotong aja gitu katanya tadi. Bu Haji juga dengar. Terus saya ketawa. Ya udah nanti saya tak nyusul sekarang dalam perjalanan. Informasi yang saya sampaikan seperti ini aja. Nanti biar kami ke depannya seperti apa. Mungkin itu aja. Oke. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu sebagai laporan. Sekali lagi saya sampaikan untuk pendaftar masih baru 20 orang yang sudah membayar. Nanti pada menyusul. Ya, nanti mungkin menyusul di bulan berikutnya. Tentunya di pembayaran itu. Oh, berarti mohon saran berarti yang sekarang tidak dikocok dulu di situ, Bu? Ya, jangan dulu aja. Jangan dikocok dulu ya. Langsung boleh aja. Oh begitu. Artinya uang ini tidak dikocok diserahkan kepada siapa, tidak ada ya Bu ya? Ke beliau. Oh, beliau. Oh, Kesempatan bulan depan. Oh, baik. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Ya udah sanggup. Kesempatannya. Tambahan dari Pak. Ada tambahan? Mohon saran mungkin untuk kan semula 39 ya, kalau bisa dipertahankan, kalau memang tidak bisa ya coba mungkin di Japri gitu, barangkali karena mungkin kurang informasi sehingga beliau tidak mendaftar yang 19 orang itu. Mohon izin juga saya minta maaf potong. Bu Ahmad Yuna memang menyampaikan Asma Yuna menyampaikan, suruh saya mengingatkan, saya lupa diingatkan sama Mami, Bu Asma sama Bu Daryanto. Bu Asma Yuna, oh iya lupa, saya yang lupa gitu. Dihubungin sama Bu Mas Nori, nggak aktif. Oh nyusul, alhamdulillah. Bu Asma Yuna menyusul. Ya. Terus yang berikutnya, kalau ada informasi baik yang sakit, kemudian ada pergiliran baru begini, kami mau di Japri, biar nanti saya broadcast di grup gitu. Jadi supaya lebih karena mungkin kan orang dengan banyak kegiatan segala macam belum tentu juga mungkin sempat membuka grup gitu. Betul. Jauh juga Pak tempatnya ini Pak. Ya. Demikian, terima kasih. Iya. Oke. Terus tambahan lagi Bapak Ibu, nanti juga untuk pengalihan rekening yang akan menjadi tempat tujuan transfer, karena memang saya nanti akan pegang arisan ke rekening saya, dan nanti insya Allah saya akan infokan ke grup, dan seperti saran dari Pak Joko juga dari Bu Ali, saya sendiri yang akan langsung membroadcast informasi tentang arisan tersebut, seperti dengan format dan template yang nanti kita setting seperti itu. Itu mungkin, terima kasih informasinya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya doa juga ada pemasukan dari wakil ketua, yaitu Bapak Haji Juhroni. Kemudian setelah itu yaitu kita selesai dalam acara ini. Semoga kita itu adalah selalu berbahagia, selamat dunia dan akhiratnya. Terima kasih. Mari kita ikuti doa yang disampaikan oleh Bapak Haji Juhroni. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan doa, ada sedikit masukan dari saya, yaitu masalah tilawah. Tilawah Al-Quran yang sebelumnya itu adalah satu orang satu juz, berjumlah 30 juz. Jadi berubah menjadi satu orang jadi 2 juz. Akhir-akhir ini ternyata yang daftar banyak-banyak ternyata nggak pernah laporan. Jadi sampai sekarang yang laporan terakhir kemarin hanya 9 orang. Apakah ini mau dilanjutkan apa tidak? Itu tanggung jawab masing-masing, karena udah sanggup ya harus laporan kan gitu. Tanggung jawaban karena itu Al-Quran. Karena kita harapannya 1 bulan khatam 2 kali kan gitu. Itu mudah-mudahan kalau memang tidak, saya nggak akan buat konsep lagi. Kita tanggung jawab saya yang buat gitu. Ya saya kira mohon ada pemasukan lah ya. Mohon ada masukan, ada penjelasan bagi yang nggak laporan apa alasannya. Kalau memang udah nggak sanggup, ya sudah saya tidak buat lagi. Itu kalau mau masing-masing silahkan. Yang jelas saya percaya Bapak Ibu itu pembaca Al-Quran, hanya mungkin nggak sempat laporan kan gitu.
Ya mudah-mudahan begitu. Kadang-kadang, Tapi ya. di luar tanggung jawab saya dari untuk yang jumlahnya 2 kali datang dalam 1 bulan itu saya udah tidak tanggung jawab. Yang jelas tanggung jawab saya konsep sudah kemarin sudah ternyata 3 bulan berturut-turut yang lapor hanya 9 orang. Itu. Mohon izin, mungkin ada masukan, ada pemutusan atau bagaimana keputusannya saya tunggu gitu. Harus direkap aja pakai bulannya. Karena rekapnya juga nggak ada, yang sudah terbaca juga nggak ada. Ya. Ya, mohon petunjuk ini saya tiap bulan saya buat konsep, yaitu kalau memang tidak ya saya nggak buat, karena tanggung jawab saya. Ya. Kalau bisa diumumkan aja kira-kira yang mau ikut itu ya daftar aja langsung siapa. Dari nol lagi ya. Dari awal. Ya mungkin kalau yang dari awal silahkan nanti japri ke saya aja. Ya. Gitu. Japri ke Jangan saya diputus, terusin aja. membaca Ya. juz sekian sekian saya rekap nanti. Gitu. Kalau saya Ya, saya kira daftar begitu dengan online langsung ke Pak Juroni, nanti biar disusun oleh Pak Juroni. kan awalnya kan 1 juz idenya Ya, iya. Pak Munawar 2 juz ya nanti kita ikuti kan gitu. Oke. Kalau 1 juz ya silakan jadi masuk 1 juz saja, 1 juz saja. saya nanti tak rekap. Lanjut aja. Lanjut ya, silakan yang kepengen Lanjut aja. daftar. Karena tanggung jawab Al-Quran harus 1 khatam 2 kali ya. Khatam 1 bulan itu juga lumayan berat kan gitu. Itu yang perlu disampaikan yang tambahan. Ya. Mari kita berdoa, yaitu pertama mendoakan kepada tuan rumah atau Sahibul Bait, Pak Laili dan Pak Bu Ika, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, sehat walafiat sampai akhir zaman. Yang kedua kita doakan kepada rombongan kita sendiri, yaitu grup kita ini diberikan kesehatan semua, bisa silaturahmi bersama-sama kita begini. Yang ketiga kita berdoa untuk para leluhur kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diampuni segala dosa, diringankan sekta kuburnya, diangkat derajatnya, dimasukkan dalam surganya, amin. Yang ketiga, keempat adalah kita doakan rekan-rekan kita yang nggak bisa hadir dalam pelaksanaan silaturahmi ini, mudah-mudahan kalau memang sakit diangkat penyakitnya, kalau memang dalam acara diperlancarkan acaranya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'matahu wa yaqutu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzal jalali wal karam min sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam jamil ahwali wal afat wa taqbilana bi jamil al hajat wa tutahhina bi min jamil sayiat wa tarfa'una bi innaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati bil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'afhum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati, maka berakhirlah acara pada kesempatan ini.
Semoga nanti kita akan jumpa kembali di tempat kediaman Bapak Brigjen Purnawirawan TNI, yaitu Bapak Lili, yaitu di Rancabungur. Ini beliau itu adalah mantan komandan Sat Induk dan bergabung di dalam paguyuban Waskita. Semoga kita bermanfaat, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya terdapat kekeliruan ataupun kesalahan, kekurangan. Semoga Allah selalu akan mendapatkan hidayah. Kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuknya. Kami sampaikan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di yang akan datang.